Keterbatasan adalah tantangan, bukan penghalang untuk berbagi ilmu. Salam Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka memberikan kita kebebasan yang lebih besar untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada di sekitar kita. Perkenalkan, saya Indra Haji Benge, guru matematika di SMP Negeri 22 Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan berbagi praktik baik pemanfaatan TIK untuk pembelajaran terdiferensiasi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna, saya mengembangkan modul ajar berdasarkan capaian pembelajaran dari platform Merdeka Mengajar dan menyesuaikannya dengan karakteristik peserta didik. Saya mencoba mengimplementasikan pembelajaran terdiferensiasi melalui metode problem-based learning dengan submateri operasi hitung bilangan bulat. Pra-pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan memetakan peserta didik melalui asesmen diagnostik kognitif menggunakan aplikasi Quizzes. Penggunaan Quizzes untuk memetakan kemampuan kognitif peserta didik di awal pembelajaran memang sangat efektif. Dengan data yang diperoleh dari hasil kuis, kita bisa mengetahui tingkat pemahaman awal peserta didik terkait materi yang akan diajarkan. Jawabannya B. Oke. Selain itu, saya juga melakukan asesmen diagnostik non-kognitif melalui website Aku Pintar yang saya fokuskan untuk menggali gaya belajar peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen ini, saya mulai mengelompokkan peserta didik menjadi 3 kelompok, yakni 1 kelompok dengan gaya belajar visual, 1 kelompok dengan gaya belajar kinestetik, dan 1 kelompok dengan gaya belajar auditori. Dalam pembelajaran yang saya berikan, masing-masing kelompok akan disajikan konten pembelajaran yang berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Mereka akan berkolaborasi menyelesaikan masalah-masalah terkait perkalian bilangan bulat yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari. Tahap pertama yang saya lakukan adalah orientasi peserta didik pada masalah. Setelah menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, saya mengarahkan setiap kelompok untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan gaya belajarnya. Kelompok visual saya arahkan untuk menonton video animasi tentang contoh perkalian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Tampilan videonya, yang ini tampilan outputnya. Kelompok kinestetik diarahkan untuk menyelesaikan masalah perkalian bilangan bulat dengan melakukan aktivitas atau pengamatan langsung keluar kelas. Harga 2 pop ice jadinya berapa? Harga 3 mie gelas jadinya berapa? Harga 4 buku jadinya berapa? Sedangkan untuk kelompok auditori diarahkan untuk mendengarkan penjelasan langsung terkait penyelesaian masalah perkalian bilangan bulat. Kalau begitu, 8 pemain sama dengan berapa kartu? Ada yang tahu? Berapa? 40. Didapat dari mana? Iya, 5 kali 8. Atau lebih tepatnya, 8 pemain dikali dengan 5 kartu. Tahap kedua adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Pada tahap ini, peserta didik akan lebih aktif dalam mencari solusi atas masalah yang telah mereka identifikasi sebelumnya. Guru berperan sebagai fasilitator, memberikan bimbingan dan arahan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri dan berkelompok. Dengan mengorganisasikan peserta didik dengan baik, pembelajaran akan menjadi lebih menyenangkan. Peserta didik akan lebih mudah mengingat materi yang telah dipelajari karena mereka telah mengaitkannya dengan pengalaman nyata. Tahap ketiga, guru membimbing penyelidikan kelompok, di mana ini adalah langkah krusial dalam model pembelajaran problem-based learning. Pada tahap ini, peran guru sebagai fasilitator sangat penting untuk memastikan siswa dapat menggali informasi yang relevan dan menemukan solusi yang tepat. Dengan bimbingan yang tepat, siswa akan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kolaborasi yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tahap keempat, setiap kelompok diarahkan untuk mengembangkan dan menyajikan hasil pengamatannya dalam bentuk karya. Kelompok visual menampilkan penyelesaian masalah dalam bentuk poster yang sudah didesain menggunakan aplikasi Canva. Kelompok kinestetik mempresentasikan hasil pengamatan langsung dalam bentuk presentasi kelompok, sedangkan kelompok auditori membuat catatan penyelesaian masalah. Dengan menyajikan hasil karya, peserta didik tidak hanya menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi,
tetapi juga mengembangkan keterampilan presentasi, komunikasi, dan kreativitas. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih. Tahap terakhir yakni menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini merupakan tahap yang sangat penting untuk merefleksikan seluruh proses pembelajaran yang telah dilalui. Pada tahap ini, peserta didik dan guru akan bersama-sama mengevaluasi hasil kerja mereka, serta menyimpulkan pembelajaran yang telah diperoleh. Jadi itulah konsep dari perkalian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Gak nyangka kalau matematika bisa seseru ini. Jadi lebih paham dengan pendengaran penjelasan langsung dari guru. Menurut kelompok kami, matematika jadi gak membosankan. Saya bisa membuat poster tentang penyelesaian masalah perkalian bilangan bulat menggunakan desain Canva, dan itu sangat menyenangkan. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran berdiferensiasi dengan pemanfaatan TIK, khususnya pada mata pelajaran matematika yang diampu oleh Pak Indra, saya rasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan belajar dan gaya belajar di masing-masing peserta didik. Saya berharap praktik baik yang telah dilakukan oleh Pak Indra dalam pemanfaatan TIK itu bisa ditularkan kepada rekan sejawatnya di sekolah ini. Dan saya berharap juga untuk masing-masing rekan sejawat bisa meniru serta menerapkan apa yang sudah dibagikan oleh Pak Indra di mapel mereka masing-masing di dalam kelas. Ini untuk kemajuan sistem pendidikan ini ke depan itu seperti apa, membangun siswa dari perkembangan yang ada, yang dengan teknologi yang ada di saat ini, di zaman saat ini, memang hal-hal seperti itu perlu, dan itu perlu ditingkatkan, dan kalau boleh ya perlu diperhatikan ya. Bukan hanya kita di sekolah saja yang perlu memperhatikan hal itu, namun ya kita butuh dukungan ya dari pihak yang lain, sepertinya dari dinas pendidikan tentang sarpras yang ada di sekolah kita. Harapannya, praktik baik yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu guru hebat dalam implementasi kurikulum Merdeka melalui pembelajaran terdiferensiasi dengan pemanfaatan TIK. Mari bersama-sama kita menciptakan lingkungan belajar yang inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Dengan pemanfaatan TIK yang tepat, kita dapat mewujudkan merdeka belajar dan mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Mari bersama wujudkan merdeka belajar.